Sejujurnya Evi benar-benar putus asa karena dia tidak juga mendapatkan bantuan. Sehingga Evi merasa Sunik adalah harapan terakhir dan satu-satunya yang bisa membantu dia. Meskipun begitu, entah mengapa Evi juga merasa takut jika Sunik yang menjadi harapan terakhir ini malah menolak membantu dia. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah yang begitu keji kali ini datang dari Malang, Jawa Timur pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang asisten rumah tangga yang mengalami nasib tragis. Dia tewas dan jasadnya ditemukan dalam kondisi yang begitu mengenaskan di rumahnya sendiri dengan banyaknya luka di sekujur tubuhnya. Rupanya sobat, kebengisan tersebut dilakukan oleh seorang pengamen yang merupakan teman dari korban sendiri yang dikenal melalui aplikasi TikTok. Kejadian ini didasari atas sakit hati karena tidak dipinjami uang sebesar 1 juta rupiah dan juga pelaku ingin menguasai harta benda milik korban. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sakit hati tak dipinjami uang jadi motif seorang pengamen wanita seorang asisten rumah tangga di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Korban menggunakan yang sudah ia bawa saat mendatangi korban untuk meminjam uang. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di Malang, Jawa Timur, tepatnya di Dusun Bugis Kerajaan, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis. Ada seorang wanita parubaya yang usianya di saat itu sudah menginjak 48 tahun, bernama Sunik. Sunik ini sudah menikah dengan seorang pria yang usianya 4 tahun berbeda dan lebih tua, yaitu 52 tahun bernama Juwanto. Entah sudah berapa lama mereka membangun bahtera rumah tangga, namun diketahui mereka sudah dikaruniai keturunan yang masih duduk di bangku SMP, yang di saat itu tidak sedang tinggal bersama mereka, melainkan berada di Jakarta. Bisa dikatakan hidup mereka secara sederhana namun berkecukupan, di mana kehidupan mereka di saat itu tidak lain tentunya karena hasil kerja keras mereka. Sehari-harinya Juwanto bekerja sebagai tukang bangunan dan Sunik sebagai istri ikut serta membantu perekonomian keluarga. Sunik pun bekerja sebagai asisten rumah tangga. Karena menurut Sunik, pekerjaan sebagai asisten rumah tangga cukup fleksibel, di mana Sunik bekerja hanya beberapa jam dan pulang di siang hari, sehingga Sunik juga masih punya waktu untuk mengurusi rumah dan juga suaminya. Sunik yang bekerja sebagai asisten rumah tangga sebenarnya bekerja tidak jauh, yaitu di rumah tetangganya sendiri yang berada di Dusun Bugis Kerajaan Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Sunik juga dikenal oleh orang-orang sekitar sebagai orang yang ramah dan juga mudah bergaul, sehingga tidak heran dia memiliki banyak teman. Bukan hanya para tetangga sekitar yang berinteraksi saja, melainkan di media sosial dia juga banyak temannya. Karena Sunik ini rupanya juga aktif di media sosial yang salah satunya adalah TikTok. Selain dia gunakan untuk menonton tayangan-tayangan informatif atau menghibur, di sosial media TikTok tersebut Sunik juga mendapatkan teman. Entah bagaimana Sunik bisa berkenalan sehingga sering berinteraksi melalui aplikasi itu. Namun yang jelas, di antara orang-orang berinteraksi dengannya, di aplikasi tersebut ada satu orang yang paling dekat dengan dia. Orang itu merupakan wanita yang berusia 51 tahun yang bernama Evi Wijayati. Dan orang-orang sekitar kerap sekali memanggilnya dengan nama Evi. Evi ini merupakan warga asal Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya, Jawa Timur. Namun, mengenai latar belakang kehidupannya,
tidak dijelaskan secara detail informasinya di media manapun. Meski begitu, diketahui bahwa kehidupan Evi ini tidaklah mudah. Bisa dikatakan dia harus terbelenggu oleh kemiskinan. Pekerjaan Evi sehari-hari hanyalah berkeliling untuk mengamen. Pekerjaannya tersebut tentunya tidak cukup untuk menyangga kehidupannya. Jangankan untuk memperoleh keinginannya atas gaya hidup, untuk makan sehari-hari saja rasanya sangat susah. Walaupun begitu, namanya kehidupan di era serba digital yang bisa mendapatkan informasi dan hiburan melalui sosial media. Evi merasa dia sangat ingin berkecimpung di dalam sosial media, namun di saat itu tidak punya handphone dan tidak punya fasilitas. Lantas, di saat itu dia berpikir, bagaimana ya agar dia bisa bermain sosial media? Oleh karena itu, di tengah keterbatasan ekonominya, Evi nekat untuk membeli sebuah handphone. Dan untuk mendapatkan uang agar bisa membeli sebuah handphone, Evi pun meminjam uang kepada seorang rentenir yang tinggal bertetangga dengannya. Entah berapa uang yang dipinjam oleh Evi kepada rentenir tersebut. Namun berkat pinjaman itu, Evi bisa membeli handphone. Handphone tersebut pun lantas Evi pergunakan untuk kegiatannya sehari-hari, yaitu untuk berkomunikasi dan bermain sosial media. Evi saat itu tertarik untuk bermain media sosial yang sangat happening, yaitu TikTok. Tidak hanya tayangan informatif dan menghibur, Evi juga sampai berinteraksi dan juga berkenalan dengan orang lain di sana. Dan salah satu orang yang dia kenali di sana adalah Sunik. Keduanya di saat itu saling berinteraksi di aplikasi tersebut. Mereka sampai beralih ke pesan WhatsApp dan menjalin komunikasi yang intens sebagai teman. Tak hanya ingin berkomunikasi secara virtual, keduanya juga pernah bertemu sekali untuk saling mengenal lebih dekat dan membangun pertemanan yang lebih erat. Hingga kurang lebih saat itu, mereka sudah menjalin pertemanan selama 6 bulan. Atas pertemanan mereka, Sunik merasa sangat bersyukur dan bahagia. Ibaratnya, minimal di tengah keterpurukan hidupnya, masih ada hal baik di sekitarnya, yaitu seorang teman yang sering sekali menjadi tempatnya untuk curhat dan berkeluh kesah. Lalu sobat, rasa syukur dan kebahagiaan yang sederhana tersebut rupanya tidak bisa bertahan lama. Karena Evi harus ditampar kenyataan pahit bahwa dia akhirnya dikejar-kejar oleh debt collector dari rentenir atas hutangnya untuk membeli handphone. Total hutang yang ditagih oleh debt collector itu adalah 6 juta rupiah. Pekerjaannya yang hanya sebagai seorang pengamen tentunya benar-benar membuat Evi merasa kesulitan untuk bisa melunasi hutangnya. Dan karena tidak kunjung juga bisa melunasi hutangnya, Evi jadi diusik-usik terus-terusan oleh debt collector yang membuat kehidupannya yang mana sudah sulit jadi semakin sulit karena terlilit hutang. Evi yang sehari-harinya dihantui ketakutan karena diusik dan diancam oleh debt collector benar-benar jadi frustasi. Evi tidak ingin berlama-lama terjebak di dalam belenggu kesulitan hidupnya. Minimal dia bisa lolos dari jeratan hutang. Tapi sekarang malah dia ingin gali lubang tutup lubang, yaitu dia berencana ingin meminjam uang untuk membayar hutangnya. Evi pun lantas di saat itu menghubungi teman-temannya untuk meminjam uang. Termasuk Evi juga mengingat dia punya teman yang baru dia kenal dari TikTok yang menurutnya bisa menolong dia dari jeratan hutang. Evi yang selama 6 bulan sudah mengenal dan sering berinteraksi dengan Sunik, jadi mengetahui latar belakang kehidupan Sunik, di mana Sunik menurutnya hidup dengan berkecukupan. Namun sobat, sejujurnya Evi benar-benar putus asa karena dia tidak juga mendapatkan bantuan. Sehingga Evi merasa Sunik adalah harapan terakhir dan satu-satunya yang bisa membantu dia. Meskipun begitu, entah mengapa Evi juga merasa takut jika Sunik yang menjadi harapan terakhir ini malah menolak membantu dia. Di dalam keputusasaan, Evi jadi gelap mata. Evi di saat itu berniat ingin meminjam kepada Sunik, dan jika Sunik tidak mau membantunya, maka Evi tidak punya pilihan lain. Dia harus berbuat keji kepada Sunik, yaitu merampas harta bendanya agar bisa mendapatkan uang. Dan supaya aksinya ini tidak dilaporkan oleh Sunik, berarti Evi juga harus nekat. Dia harus menghabisi nyawa teman barunya tersebut. Benar-benar pemikiran yang sangat gila. Untuk melancarkan aksinya tersebut, Evi berencana untuk pergi ke rumah Sunik yang berada di Dusun Bugis Kerajaan, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Sebelum pergi, Evi di saat itu membawa sebuah palu yang langsung dia simpan di dalam tasnya. Setelah itu, barulah Evi berangkat menuju ke rumah Sunik pada Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024. Karena lokasinya yang cukup jauh dan juga Evi tidak punya kendaraan pribadi, makanya Evi pun pergi ke rumah Sunik menggunakan bis. Perjalanan dengan menggunakan bis ini
Dilalui oleh Evi kurang lebih 4 jam, hingga akhirnya dia sampai di Terminal Arjosari, Malang. Dan dari Terminal Arjosari, kemudian Evi melanjutkan perjalanan menggunakan ojek untuk sampai ke rumah Sunik. Kurang lebih 12 menit Evi melakukan perjalanan tersebut. Dan Evi pun akhirnya sampai di rumah Sunik yang di saat itu kebetulan sedang kosong. Karena rupanya Sunik masih bekerja. Begitupun juga dengan suaminya. Dan karena tidak ada orang di rumah Sunik, lantas Evi menghubungi Sunik dan mengabarinya jika dia sedang berada di rumahnya Sunik. Dan hal itu membuat Sunik merasa sangat excited, merasa sangat senang dan ingin buru-buru pulang. Dan dia di saat itu pulang pada pukul 10 pagi untuk menuju ke rumahnya demi menemui sahabatnya Evi yang tiba-tiba datang ke rumah, di mana seharusnya Sunik di saat itu bisa pulang di jam 12 siang. Sebelum pulang ke rumah dan menemui temannya yang jauh-jauh dari Surabaya, Sunik pun membeli hidangan yaitu rujak untuk disuguhkan dan dimakan bersama. Di sisi lain, Evi yang menunggu Sunik ternyata disambut oleh tetangga Sunik dan sempat disuguhkan segelas teh. Kemudian sobat, tidak lama setelah itu, Sunik pun pulang ke rumah dan akhirnya mereka berdua pun bertemu. Setelah bertemu, keduanya pun berbincang-bincang hangat. Mereka sangat senang. Mereka berdua melepaskan kerinduan sambil menyantap rujak yang sebelumnya sudah dibeli oleh Sunik. Di dalam perbincangan mereka, lantas Evi tiba-tiba langsung menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu dia ingin meminjam uang sebesar 1 juta rupiah. Dia langsung jujur, dia ingin membayar hutang karena dia setiap harinya didesak untuk membayar hutang. Sunik yang mendengar hal itu merasa kaget. Dengan berbagai pertimbangan, Sunik dengan berat hati mengatakan kalau dia tidak bisa meminjamkan uang kepada Evi. Evi yang di dalam hatinya merasa kecewa. Keputusan Sunik tersebut ternyata membuat Evi melancarkan plan kedua, yaitu dia harus merampas uang dari Sunik. Tiba-tiba dia merasa emosi. Di tengah emosinya, Evi langsung berniat ingin menghabisi nyawa Sunik. Evi di saat itu mencoba untuk bersikap sabar, tidak memperlihatkan emosi dan kekecewaannya. Dia mencari waktu yang tepat untuk melancarkan aksi kejinya. Barulah sekitar jam 12 siang, Sunik kemudian mengajak Evi untuk sholat zuhur. Evi yang diajak di saat itu lantas ikut sholat zuhur. Setelah itu, mereka kembali ngobrol di ruang tamu. Namun tidak lama setelah ngobrol, mereka yang tiba-tiba mengantuk, kemudian masuk ke dalam kamar memutuskan untuk tidur siang. Mereka pun terbaring perlahan dan di saat itu Evi melihat Sunik yang ternyata kecapean langsung tertidur pulas. Evi melihat inilah kesempatannya. Dia tidak mau kehilangan kesempatan. Dia langsung tiba-tiba mengambil sebuah palu yang ternyata palu tersebut sudah dia bawa dari sebelum-sebelumnya dari rumahnya sendiri. Evi di saat itu mengumpulkan keberanian. Dia berharap dia bisa melunasi hutangnya setelah melakukan aksi keji ini. Dia langsung memukulkan palu di tangannya dengan sangat-sangat kuat ke arah kepala belakang Sunik sambil mengucapkan kata maaf kepada teman baiknya tersebut. Berkali-kali Evi menghantamkan palu yang dia bawa dengan sangat brutal ke arah kepala Sunik, yang kemudian membuat Sunik di saat itu tidak sempat melawan dan langsung tidak sadarkan diri. Evi juga kemudian menghantamkan palunya ke arah tangan dan juga betis dari Sunik. Seketika cairan merah mengalir deras dari luka berat akibat hantaman palu tersebut di sekujur tubuhnya. Sunik lemas tak berdaya hingga akhirnya tewas seketika. Evi di saat itu sempat memastikan Sunik benar-benar tidak bergerak. Dia memastikan apakah Sunik hanya pingsan atau sudah tewas. Setelah memastikan ternyata Sunik benar-benar tewas, Evi kemudian melancarkan niatnya yang lain, yaitu dia ingin merampas harta benda milik Sunik. Evi kemudian mengambil handphone, lalu kunci motor, yaitu sepeda motor Vario dengan nomor polisi N4459HB. Agar tidak segera dicurigai, lantas Evi langsung melarikan diri ke rumahnya menggunakan sepeda motor, yang mana pada saat itu dia kabur ke rumahnya yang ada di Surabaya. Menggunakan motor milik Sunik, dia langsung menuju ke rumah rentenir tempat dia berhutang dan menyerahkan sepeda motor itu ke rentenir yang merupakan tetangganya sendiri sebagai jaminan atas hutangnya. Di sisi lain, pada pukul 4 sore, suami Sunik, yaitu Juwanto, yang baru saja pulang bekerja, di saat itu langsung masuk ke dalam rumah. Dia berencana ingin menemui istrinya yang tengah tertidur. Di saat itu Juwanto masuk ke dalam kamar dan memanggil-manggil nama istrinya. Ketika dia memanggil nama istrinya tidak menyahut. Dan oleh karena itu, saat dia mencoba mendekati istrinya, betapa terkejutnya Juwanto. Dia menyadari bahwa istrinya sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Istrinya sudah tidak bernyawa
Kepalanya sudah hancur tidak berbentuk, bersimbah cairan merah dengan terdapat palu di dekatnya. Dan saat dia memastikan dan memeriksa kondisi istrinya sudah tidak lagi bernafas. Juwanto di saat itu menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya gemetar. Dia mencari handphone milik istrinya dan dia menyadari handphone, sepeda motor mereka juga raib. Juwanto yang panik lantas berteriak meminta tolong kepada warga. Yang tidak lama setelah itu, rumah Juwanto sudah ramai dikerumuni oleh warga. Juwanto kemudian juga melaporkan kejadian ini kepada polisi. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan dari Juwanto segera datang dan melakukan olah TKP. Atas persetujuan keluarga, lantas jasad Sunik langsung dievakuasi untuk diotopsi. Dan dari hasil otopsi diketahui terdapat luka memar pada betis kaki, tangan, serta wajah yang sudah hancur. Selain luka memar, terdapat juga luka terbuka di sejumlah bagian tubuh Sunik akibat pukulan palu yang dilakukan oleh pelaku. Yang mana pukulan bertubi-tubi pada tubuh Sunik akhirnya menyebabkan Sunik meregang nyawa. Setelah pemeriksaan terhadap jasad Sunik selesai dilakukan, jasad pun dipulangkan kepada keluarga. Sementara itu, polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menyelidiki kasus ini dan mencari siapa pelaku yang bertanggung jawab sampai menewaskan Sunik secara mengenaskan. Saat itu polisi melakukan pemeriksaan dengan metode Crime Scientific Investigation. Polisi pun memulai penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Di mana di saat itu ada saksi yaitu tetangga mereka yang melihat kedatangan seorang wanita paruh baya yang mengaku kalau dirinya adalah teman Sunik dan berasal dari Surabaya. Atas keterangan itu, polisi juga memeriksa CCTV yang mana di dalam rekaman CCTV saat pelaku datang dan pergi dari rumah Sunik semuanya terekam jelas. Dan lantas polisi dapat mengidentifikasi siapa pelakunya yang tidak lain adalah teman Sunik sendiri yang baru saja dia kenal 6 bulan lalu melalui TikTok. Polisi yang sudah mengantongi identitas pelaku yang bernama Evi ini langsung melacak keberadaannya dan ternyata ada di Surabaya. Dan polisi langsung memburunya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli tahun 2024. Hingga akhirnya Evi yang di saat itu sedang menjalankan aktivitas seperti biasa, yaitu mengamen di seputaran Terminal Beratang Surabaya. Tanpa merasa bersalah, di saat itu dia langsung diringkus, disergap tepat pada pukul 4 sore. Evi yang pura-pura tidak bersalah, dia tidak bisa berkutik, terlihat pasrah saat diamankan. Usai diamankan, polisi kemudian menggeledah rumahnya yang terletak di Tambak Sari, Gang Kemuning, Moro Krembangan, Kota Surabaya. Di saat itu Evi tidak dapat mengelak, dia langsung mengakui perbuatannya. Pasalnya, polisi menemukan banyak barang bukti yang memperkuat keterlibatan Evi di dalam kasus ini. Yang mana polisi di saat itu menemukan handphone milik Sunik dan juga sepeda motor milik Sunik yang sudah dijadikan jaminan kepada tetangganya yang merupakan rentenir. Tak hanya barang bukti, polisi juga mempunyai CCTV yang merekam detik-detik Evi kabur menggunakan sepeda motor milik Sunik setelah dia melakukan tindakan kejinya. Bersamaan dengan ditangkapnya Evi, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain dari rumah Evi. Di antaranya, handphone Samsung J2 Prime, handphone Realme Narzo 30A, kemeja garis-garis merah, celana panjang krim, kerudung coklat muda, sepatu abu-abu putih Ardiles, dan tas ransel krim serta sepeda motor milik korban. Evi pun kemudian dibawa untuk diperiksa lebih lanjut dan dimintai keterangan. Kepada polisi, Evi mengakui kalau dia sampai berbuat keji terhadap temannya Sunik karena dia merasa kepepet, tidak dipinjami uang senilai 1 juta rupiah untuk membayar hutang kepada rentenir. Dan atas perbuatan kejinya, Evi pun dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan dia harus menghadapi pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Itu dia sobat, kisah kejamnya Evi yang menghabisi nyawa Sunik karena kepepet hutang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?